Oke, sekarang kita mau jawab soal nomor 10. Ini kan pernyataan benar atau salah. Jadi sebelum kamu menjawab ini, kamu harus cek dulu tiap-tiap dari pertanyaannya. Nanti kalau di kertas ulangan, kamu harus kasih buktinya. Kenapa benar, kenapa salah. Sudut dalam sepihak, sudut A dan sudut B, atau sudut B dan sudut C. Kamu lihat ya di sini ya. Ini ada dua garis sejajar, DC sejajar dengan AB, gitu kan? Nah, ada satu garis potongnya, yaitu DA. Oke? Berarti dari sini kita bisa asumsi, kita bisa bilang, kita bisa menyimpulkan bahwa sudut A dan sudut C apa hubungannya? Sudut dalam sepihak. Kenapa sepihak? Nah, kamu lihat aja di sini. Ini ada 1, 2 garis. Oke ya. Nah, letaknya kan 1, 2 di sini. 2C min D di sini nih. Dia letaknya satu di bawah, satu di atas. Dan sama-sama di kanan. Nih. Berarti kalau dijumlahin, ini pasti dalam satu garis lurus yang sama kan? Dalam satu garis yang sama nih. Garis lurus, berarti totalnya kalau sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut B sama sudut C, ayo sekarang ada gini lagi kan? Sudut C di sini, yang love yang pertama nih. C plus D itu yang kotak. Kalau love ditambah kotak, hasilnya 180 gitu kan? Berarti sudut B dan sudut C ini juga dalam sepihak. Berarti sudut B ditambah sudut C, sudut A, ini tadi sudut A sama sudut D ya. A sama D. Nah, ini sekarang B sama C. Kalau dijumlahin 180 derajat. Gitu. Oke. Oke, kita lihat kan udah selesai di sini. Sekarang kita ke bagian yang kedua, yang B. Berarti ini pernyataannya betul. Sudut A sama dengan sudut C. Sudut A sama dengan sudut C. Nah, apakah sama? Karena merupakan sudut yang berhadapan. Ini sama katanya karena berhadapan. Betul atau salah sih dia berhadapan? Salah ya, bukan berhadapan. Kalau berhadapan itu dia harusnya di sini. Nah, itu berhadapan tuh. Di sini berhadapan. Dia letaknya sama-sama di atas, sebelah kanan, di atas dari garisnya gitu kan. Nah, ini bukan, udah pasti salah. Tapi harus kasih pernyataan gimana? Sudut A dan sudut C bukan sudut berhadapan. Tetapi apa? Tetapi merupakan sudut apa nih dia berarti? Nih, di sini. Sudut dalam berseberangan. Gitu kan? Sudut dalam berseberangan kan dia? Kalau dalam berseberangan sama. Sudutnya sama. Gitu. Sekarang yang C, yang terakhir. Nilai C dan D yang memenuhi adalah 60 dan 62. Benar atau salah ya? Yuk kita cari tahu gitu. Gimana nih? C sama D. Kita lihat satu-satu dulu. Tadi sudut A ditambah sudut D. Sudut A-nya 2C min D. 2C min D sama dengan 100. Oh, ditambah D dulu. Sudut A ditambah sudut A-nya kan 2C min D. Sudut D-nya 122, berarti ditambah 122 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 2C min D sama dengan 180 derajat dikurang 122 derajat. Nah, ini 2C min D sama dengan 58 derajat. Oke, ini menjadi persamaan yang pertama. Sekarang kita masuk ke persamaan kedua. Persamaan kedua itu kita terserah mau ambil yang mana ya. Coba kita ambil yang ini, A sama B. Sudut A dan sudut B hubungannya apa? Sudutnya apa? Sudut A sama sudut B. Sudut A sama sudut B itu dalam sepihak kan? Dalam sepihak. Jadi A itu dalam sepihak dengan D. A juga dalam sepihak dengan B. B dalam sepihak dengan C. C dalam sepihak dengan D. Gitu. Karena sepihak tuh intinya dia membentuk satu garis lurus berdekatan. Gitu guys. Bisa ya? Nah, dalam sepihak nih. Ini tadi berarti A atau dan sudut D atau sudut B juga sama aja ya. Oke, sudut A dan sudut B itu dalam sepihak. Kalau dalam sepihak A ditambah B sama dengan 180 derajat. Cuman dalam sepihak atau luar sepihak yang kalau dijumlahin 180 derajat. Syarat lainnya kayak sehadah, berseberangan itu besar sudutnya sama. Oke ya. Kalau sepihak itu nggak sama guys. Dia harus dijumlah baru hasilnya 180 derajat. Jadi di sini sudut A kan 2C min D. 2C min D ditambah sudut B-nya itu C plus D. C plus D sama dengan 180 derajat. 2C ditambah C berapa? 3C kan? Min D ditambah D. Utang D dilunasin D. D ini kan nantinya 1 kan? 1D ditambah 1D. Habis kan ini? Kita coret. Sama dengan 180 derajat. Maka C-nya sama dengan 180 dibagi 3. Jadi 60 derajat. Udah dapat kita C-nya. Sekarang terakhir kita tinggal cari D-nya. Dari mana? Dari persamaan yang pertama ini. Kan tadi 2C min D sama dengan 58. Nah, C-nya 60 tuh. Jadi 2 dikali 60 dikurang D sama dengan 58.
2 dikali 60, 120 dikurang D sama dengan 58. Maka D-nya kita pindahin aja ke belakang biar jadi positif tuh. 120 ini 58-nya pindah ruas, jadi kan dikurang 58. 120 dikurang 58 berapa tuh? 62. Dapat C-nya 60, D-nya 62. Gitu. Ingat ya, kalau sehadap itu sama dengan besar sudutnya. Kalau berseberangan sama, tapi kalau sepihak baru dia jadi 180. Gitu. Yang sepihak tuh nih, kalau dari gambar yang biasanya Miss ajarin tuh, ya seperti ini. Yang sepihak mana aja? Misalnya ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Sepihak. Tadi kan kita udah belajar sih sebenarnya ya. Sepihak itu kan berarti 3 sama 5. Ya, jadi kalau di garis yang pertama nih, letaknya di bawah, sebelah kiri. Di garis yang kedua, letaknya di atas, sebelah kiri. Gitu. Jadi daerahnya sama-sama kiri, tapi yang satu di bawah, yang satu di atas. Nah, ini juga sama. Ini kan satu garis nih. Garis 1, ini garis 2. Yang sepihak, kalau A yang ini sepihak dengan B. Sepihak dengan B. Nah, kalau dijumlahin sudut A ditambah sudut B, ini kan ada di satu garis yang sama kan, satu garis lurus kan? Makanya kalau dijumlah 180. Terus A sama D kalau dijumlah 180 juga. Kenapa? Dalam satu garis yang sama. Gitu. Kalau A sama C, dia dalam satu garis yang sama enggak? Enggak lah. A-nya kan di sini, C-nya di sini. Dia malahan berseberangan. Gitu. Bisa ya? Nih, nomor 10 coba-coba lagi. Coba-coba lagi soal yang ini, jajar genjang. Ini kan jajar genjang nih nomor 10. Kita masuk ke soal nomor 11. Sudut A dan X. Sudut A dan X. Ini sudut A, berarti yang ditanya ini sama yang ini. Miss akan kerjakan yang nomor 11, kamu kerjakan bagian yang kedua yang ini. Bisa ya? Nih, yang pertama, kita mau cari X. Dalam satu garis yang sama ya, yaitu 180 derajat. Maka 70 ditambah 3X, ditambah 3X hasilnya 180. 3X tambah 3X, 6X. 70-nya tetap. Jadi, 6X sama dengan 180 dikurang 70. Berapa ini? 110 derajat. Nah, maka X-nya 110 dibagi 6. Sama dengan 18,3 derajat. Nah, ini Miss ajarin dulu ya. Ini bisa kamu, ini kan ada satu garis, ini dua garis. Ini kalau dilurusin, sejajar dong, ya kan? Di sini 2A plus 8. Kita tahu dari sini sampai sini 248 ya. Nah, segini berapa guys? Berapa derajat? Berpelurus kan nih? Nih, 180 kan? Nah, berarti sisanya yang ini. Tahu dong kita berapa? Berapa? 248 dikurang 180 gitu kan? 68 derajat. Oke. Jadi ada dua garis sejajar dipotong satu garis, intinya gitu guys. Di sini 2A plus 8. Kita dapat tuh di sini 68. Ada nggak dia hubungannya ini dan ini? Nih bentuknya kayak gini. 1, 2. Yang sejajar dipotong satu garis. Di sini 2A plus 8. Yang di sini 68. Nah, apa hubungan 2A plus 8 dengan ini sekarang? Nih, kalau mau diputer juga boleh. Yuk, apa nih? Udah pasti dalam berseberangan kan? Dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan 2A plus 8 sama dengan 68. Coba cari A-nya berapa. Atau kalau kamu pakai cara lain gak apa-apa. Berapa yuk? Gimana caranya? Cara mencari A-nya. Oke, jadi sampai sini Miss nanti akan tagih yang nomor 9 untuk sudutnya dan nomor 11 untuk bagian yang ini. PR-nya itu nanti ya kamu harus tulis di PS di buku catatanmu. Baru kasih ke Miss pada saat PH, baru kamu boleh ikut PH. Karena kalau tidak berarti tandanya kamu tidak mengerjakan dan tidak ready untuk PH. Kalau yang soal ini kamu bisa menghitung sendiri ya pakai busur ya, seperti yang sudah kamu lakukan dari video-video dan udah kamu buat juga untuk project waktu lebaran kemarin. Itu aja dari Miss Evira. Jangan lupa simak videonya, betul-betul pelajari, pause videonya, baru coba kerjakan dulu. Jangan malas. Tuhan Yesus memberkati.